Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Hai, selamat malam para pegiat bencana, para pecinta lingkungan, dan para relawan. Di sini saya Gema Adania sebagai host podcast malam ini akan membahas tentang apa sih itu FPRB. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua FPRB sendiri, yaitu Mas Mama. Selamat malam, Mas Mama. Malam, Mbak Gema. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kita semua, termasuk pemirsa yang ada di rumah, penasaran nih apa itu FPRB? Ya, langsung aja Mbak Gema. Terima kasih waktunya. FPRB ini kepanjangan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Isi dari Forum Pengurangan Risiko Bencana ini macam-macam. Ada yang dari pegiat, ada dari siswa, mahasiswi, terus teman-teman Muslim, teman-teman non-Muslim, dari NU, dari Muhammadiyah, dari pegiat aktivis perempuan, hadir melebur jadi satu. Semuanya dilakukan dalam rangka untuk bersama-sama berpikir, bekerja untuk mengurangi resiko kebencanaan. Karena di Sampang ini kalau tidak salah ada 9 isu kebencanaan. Jadi bergabungnya kita dalam forum ini bersama-sama dengan mitra strategis BPBD untuk mengurangi risiko kebencanaan yang ada di kota kita. Apa saja itu bencana yang ada di Sampang yang paling sering terjadi? Yang paling sering terjadi itu kalau musim hujan kita kebanjiran. Kalau musim kemarau kita kekeringan. Ada puting beliung, ada longsor. Itu yang sering acap kali terjadi. Alhamdulillah juga kan kemarin hampir 5-10 tahun ini kita kena bencana sosial. Dan alhamdulillah sudah selesai di Karangpenang itu. Tapi itu kan sudah mulai mereda dan sudah ada solusi-solusinya. Bagaimana cara Anda menanggapi bencana-bencana yang ada di Sampang ini? Apakah sudah teratasi? Ya itu by proses ya. Saya pikir keberadaan teman-teman di Forum Pengurangan Risiko Bencana hari ini yang umurnya plus minus 4 bulanan deh. Cuman teman-teman ini yang saya tahu sudah babat alas hampir 4 tahunan. Forum ini sehingga kemarin di bulan Januari atau akhir Desember itu kita didaulat untuk memegang posisi di FPRB. Berkumpulnya teman-teman di berbagai background, laki, perempuan, dengan berbagai background yang macam-macam, itu kita mencoba untuk bagaimana FPRB ini memberikan ide-ide cerdas, pemikiran-pemikiran baru, tidak terlampau meraksasa, tapi ide-ide itu terasa betul manfaatnya di publik. Dan hari ini kita mencoba salah satunya mungkin ya Mbak Gema, podcast ini kan salah satu cara kita mensosialisasikan problematika kebencanaan dari berbagai sudut. Dari hukum, dari sudut agama, dari sudut pegiat-pegiat sampah, itu berbicara tentang isu-isu kebencanaan. Ini adalah salah satu langkah kecil yang dilakukan oleh FPRB Sampang untuk memberikan contoh konkret terhadap hal-hal dampak untuk mengurangi resiko kebencanaan di Kabupaten Sampang. Dan apa saja rencana yang akan Anda lakukan untuk memajukan program-program FPRB ini ke depannya? Yang pertama, kita sudah kerjasama dengan Salsabila FM, salah satu radio swasta di Sampang. Sebulan sekali kita diberikan ruang hampir 2 jam untuk talkshow seputar kebencanaan, dan itu kita kolaborasi dengan beberapa OPD di Sampang. Kita sudah melakukan kerjasama dengan BPPD, DLH, dan mungkin pasca Ramadan ini dengan teman-teman Dinsos. Dan terus OPD-OPD yang terkait dengan isu kebencanaan kita akan ajak ngobrol secara langsung ke publik. Yang kedua, kita mulai men-launching talkshow podcast ala FPRB ini. 20-30 menit lah, dari berbagai teman, dari berbagai macam background. Yang ketiga, kita lagi mendesain panen air hujan. Panen air hujan ini lagi ada timnya, kita bergerak bagaimana mengoptimalkan air hujan ini tidak semata-mata hanya untuk menyirami pertanian di musim kemarau, tapi itu bisa dikonsumsi
bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, dan informasi riset, berbagai riset mengatakan bahwa air hujan ini bagus buat kesehatan. Rencananya kapan itu? Ini sudah berjalan, Mbak Sudah Gema. berjalan Jadi di teman-teman ya kita nanti mini projectnya itu di Pulau Mandangin. Kita sudah bikin tim, terus kita kerjasama dengan beberapa teman FPRB di luar Madura. Sudah mulai kita ajak ngobrol. Terus yang ketiga, kita mendorong ada satu teman di kita ini untuk bagaimana mengurangi sampah. Mengurangi sampah dijadiin duit, sampah dijadiin minyak. Ini sudah mulai berjalan pelan, berproses. Mudah-mudahan ini direspon positif oleh institusi siapapun, mau swasta mau pemerintah. Terus yang ketiga kita yang keempat ya, mendesain Destana Mandiri. Jadi Destana ini, Desa Tangguh Bencana itu biasanya dibiayai oleh APBD provinsi. Nah, kita kemarin sudah bersepakat berkolaborasi dengan beberapa teman di luar Madura termasuk FPRB Sampang sendiri yang sudah punya kemampuan lebih, lagi mendesain, menriset ada satu desa yang akan kita coba latih 30-40 pemuda desa bisa memetakan bencana di desanya dan bisa memetakan cara-cara penanggulangannya, dan itu bisa dibiayai oleh dana desa. Itu hal-hal yang sudah akan kita lakuin. Menurut Mas Mama sendiri nih, seberapa berhasilkah FPRB ini dalam menjalankan tugasnya sampai sekarang ini? Ya, alhamdulillah satu ya, kita sering bertemu dengan banyak teman, khususnya teman-teman milenial, karena kan kita agak susah lah bertemu dengan teman-teman yang sudah terlampau berumur, karena ini butuh cepat kan. Hari ini kita sudah hampir 30-an orang, anak-anak muda yang berbagai background, kita ajak berkolaborasi sedemikian rupa untuk memetakan bencana di wilayah setempat, di sekitar. Dan alhamdulillah respon hari ini itu banyak teman-teman bergabung, pelan bergabung, mulai beraksi lah di sekitar areal rumahnya, areal lingkungannya dengan cara bahasa mereka sendiri. Dan ternyata banyak potensi anak muda di Sampang ini yang baru kita pahami, pelan-pelan kita telusuri, mempunyai potensi kuat bahwa dia itu sangat menjaga alamnya, namun belum diberikan ruang yang cukup. Nah, forum ini akan kita gunakan sebagai forum berekspresi teman-teman anak muda ini untuk mengurangi risiko kebencanaan di daerah setempatnya. Ada nggak sih kendala dalam FPRB ini selama berjalan beberapa bulan ini? Kendala pasti ada. Cuman alhamdulillah di kami itu membiasakan diri pakai kekuatan kemampuan sendiri. Jadi kita berupaya bahwa menangani kebencanaan itu tidak bisa sendiri. Ada di istilah kita itu pentahelik. Pentahelik itu pemerintah terlibat, swasta terlibat, media terlibat, NGO terlibat, teman-teman di luar itu terlibat. Ada 5 kekuatan berkolaborasi termasuk FPRB. Nah, kami terus mencoba mendorong semua kekuatan, semua elemen itu menyatu jadi satu, dan dikirnya itu kurangi bencana. Karena bencana itu datang tidak melihat misalnya Mbak Gema cewek nggak disentuh bencana, semua akan punya dampak. Saya cowok nggak kena bencana, enggak. Bencana itu tidak melihat agama, tidak melihat posisi jabatan, orang kaya, orang miskin, semua akan kena dampak. Untuk itu, apalagi Indonesia hari ini berada di posisi ring fire. Jadi di areal lingkaran gunung api yang aktif. Terus seringkali kita beberapa waktu yang lalu mungkin Mbak Gema merasakan kita terkena gempa hampir 6 atau 6 skala Richter ya. Dan itu mungkin baru terjadi, Dan ternyata kita merasakan gempa itu bukan hal yang tidak mungkin di Madura apalagi di Sampang. Barusan kita merasakan gitu. Gitu aja, Bang. Jadi menurut Anda seperti podcast ini dan di radio-radio Salsabila itu apa manfaatnya terhadap masyarakat setempat? Ya, yang jelas bahwa kebencanaan itu tidak bisa hanya aktivitas formal. Oh, hari ini hari kesiapsiagaan bencana, kentong palu, bunyi sirine punya. Tidak hanya itu. Tapi kita harus perlu terus seringkali mengingatkan bahwa podcast ini bagian dari langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh FPRB untuk mengingatkan semua pihak.
Talkshow adalah bagian langkah kecil untuk mengingatkan bahwa bencana itu ada loh di dekat kita gitu. Dan tinggal bagaimana kita mengurangi risiko ini. Bukan malah mengalihkan atau menambahkan risiko itu semakin besar. Makanya forum ini kan namanya forum pengurangan risiko bencana, bukan mengalihkan risiko bencana, tapi mengurangi. Ya. Sepertinya sudah jelas semua yang sudah Mas Mama jelaskan. Iya. Sudah cukup, dan gak sadar juga kita sudah lama berbincang-bincang dengan Bapak Ketua ini. Makasih, Apakah ada makasih. yang mau disampaikan? Ya, ada, Mbak Gema. Yang pertama, tolong terima kami dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada. Ayo ajak kami ngobrol, karena di tempat kami ini banyak anak muda yang punya potensi, yang punya ide-ide cerdas untuk mengurangi risiko bencana dengan local wisdom. Jadi hal-hal seperti ini perlulah kami diberikan ruang yang cukup, dan kami siap bersinergi dengan siapapun, mau swasta, mau pemerintah, mau siapapun, mau NGO, asal visi misinya jelas, mengurangi risiko bencana, bukan menambah kebencanaan banyak di sekitar kita. Itu saja, Mbak Gema. Ya, terima kasih, cukup. Saya tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada VD Community Indonesia, Trunojoyo Tim Sampang. Bisa dihubungi nomor di bawah ini, serta Hotel Panglima yang berada di Jalan Panglima Sudirman di pusat kota, yaitu hotel yang paling nyaman, aman, dan sejahtera. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.